Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون, hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita seluruh kenikmatan yang telah kita rasakan ini. Nikmat yang zahir maupun nikmat yang tersembunyi, nikmat yang telah kita sadari atau tidak kita sadari. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus pada diri kita di pagi hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar, nikmat yang tiada tandingannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam suasana yang terindah, di dalam majlis ilmu yang di dalamnya kita saling mengingatkan tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di dalamnya kita berjumpa dan bersua atas dasar kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan kelak akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pula. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, datang dari sahabat Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman,
wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Kata Nabi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wajib aku berikan kecintaanku terhadap setiap hamba yang saling mencintai karena saya, cinta karena Allah. Wajib aku berikan kecintaanku terhadap seorang hamba yang saling menziarahi karena saya. Wajib aku berikan kecintaanku terhadap hamba-hamba yang duduk berkumpul bermajelis juga karena saya. Dan wajib aku berikan kecintaanku terhadap seorang hamba yang saling membantu, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya juga karena saya, karena Allah Azza wa Jalla. Di atas dasar inilah jamaah kita saling mencintai. Di atas dasar inilah kita saling menziarahi. Di atas dasar inilah harusnya kita saling duduk bermajelis, semuanya karena Allah, bukan karena selainnya. Hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang perkara yang paling bermanfaat bagi kita, dunia dan akhirat. Yaitu kita saling mengingatkan tentang akhir dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang akan kita tempuh di dalam kehidupan ini. Disebabkan karena kita seluruhnya wajib untuk mengingat bahwa hakikat kehidupan kita di dunia ini adalah sementara berada di dalam perjalanan. Dunia bukan tempat untuk selamanya. Dunia bukan tempat untuk tinggal, tapi dunia adalah tempat untuk mengumpulkan perbekalan sehingga kita melanjutkan kembali perjalanan menuju ke negeri akhirat. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya wa ma ana fiha illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma tarakaha warah." Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi? Tiadalah keadaanku di dalam kehidupan dunia ini kecuali hanyalah bagaikan seorang yang melakukan perjalanan jauh. Itu hakikatnya. Mulai di alam ruh, kemudian kita tercipta di alam rahim, kemudian selanjutnya kita terlahir di alam dunia, dan selanjutnya kita akan melewati fase demi fase di dalam kehidupan kita. Hakikatnya itu adalah sementara dalam perjalanan. Maka kata Nabi, apa kebutuhanku di dunia ini? Tidaklah saya dalam kehidupan dunia illa karakibin, kecuali hanya bagaikan orang yang melakukan perjalanan jauh. Istadhalla tahta syajarah, dia singgah sejenak bernaung di bawah sebatang pohon yang rindang. Itulah dunia. Bernaung di bawah sebatang pohon, tinggal sebentar di situ, mempersiapkan perbekalan. Summa
kemudian tarakaha warah, kemudian dia akan tinggalkan sebatang pohon itu dan melanjutkan perjalanannya. Maka beruntunglah orang-orang yang merasakan dirinya dalam kehidupan dunia ini bagaikan orang-orang yang sementara tinggal sejenak di bawah sebatang pohon beristirahat untuk mengumpulkan perbekalan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Celaka dan merugilah seorang hamba yang tatkala dia tinggal singgah sejenak di bawah sebatang pohon, kemudian dia menyangka akan tinggal selamanya di bawah batang pohon itu, merasa bahwasanya dirinya akan kekal di bawah pohon itu, sampai pada akhirnya dia terlalai dan terlalai, lupa sampai tiba waktunya untuk melanjutkan perjalanan, sementara dia tidak sendiri, tidak sadar kalau ternyata dia harus melanjutkan perjalanan selanjutnya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita mulai perjalanan kembali? Kapan kita meninggalkan sebatang pohon ini yang merupakan gambaran keduniaan? Kita tinggalkan tatkala datangnya penjemput kita, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, malaikatul maut turun menjemput, siap untuk mengantar kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Siap atau tidak siap? Sudah punya bekal atau belum punya bekal? Kita harus ikut jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang membuat kebanyakan kalian lari daripadanya, menghindar. Tapi tidak akan ada yang bisa menghindar daripadanya. Tatkala nafas ditarik oleh malaikatul maut, itulah awal perjalanan kita jamaah. Awal untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju ke negeri akhirat, yang mana ujungnya kita tidak tahu pasti apakah di dalam surga atau justru di dalam neraka, wal iyadu billah. Manusia akan meninggalkan kehidupan dunianya, dan untuk selanjutnya dia akan menempuh perjalanan di alam kubur terus sampai datangnya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bagaimana proses dicabutnya roh seorang hamba tatkala dia meninggal. Naam, di dalam hadits Al-Barra ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin 'ala al-akhirah atahu malaikatun minas sama' ja'ahu malakul maut fajalasa 'inda ra'sihi fayaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila maghfiratin min 'indi rabbika wa ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Sesungguhnya seorang mukmin, orang yang beriman, apabila dia sudah diperhadapkan
saat-saat harus berpisah dengan kehidupan dunia, wa iqbalin 'alal akhirah, dan mulai bersiap menuju ke negeri akhirat. Saat kritis, di saat tatkala manusia itu meregang nyawa, dia sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap dirinya. Dia sendiri tidak tahu pasti apa yang akan terjadi pada dirinya setelah itu. Dalam keadaan kritis seperti ini, kata Nabi, ja'ahu malaikatul maut, datang kepadanya malaikat maut. Yang mana malaikat itu jalasa 'inda ra'si, duduk di bagian atas kepalanya tatkala dia berbaring. Ada malaikat maut yang datang di atas kepalanya, dan ini disaksikan oleh calon mayit ini. Oleh karena itu terkadang kita melihat orang yang dalam kritis mengatakan, sudah datang penjemput saya, atau sudah mulai dia berpesan dan berwasiat kepada sanak keluarganya, karena dia telah melihat datangnya malaikatul maut di atas kepalanya, duduk di atas kepalanya. Untuk kemudian malaikatul maut menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menarik roh hamba ini secara perlahan-lahan, seraya dia mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai jiwa yang tenang, karena dia adalah roh seorang yang beriman. Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Keluarlah engkau kepada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dalam keadaan seperti ini jamaah, hamba yang beriman ini mendapatkan berita gembira dari malaikatul maut. Ini yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke haribaan Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang selamat. Wadkhuli jannati, dan silahkan engkau masuk ke dalam surgaku kelak. Betapa bahagianya jamaah seorang yang beriman di akhir kehidupannya datang kepadanya malaikatul maut dalam keadaan lemah lembut dan menyampaikan berita gembira kepada si calon mayit ini. Nah, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan kepada kita orang-orang yang berada di atas keimanan istiqamah, dia teguh di atas keimanannya, konsisten di atas kitab dan sunnah, di atas ilmu, amalan dan keyakinan. Di akhir kehidupannya dia akan didatangi oleh para malaikat, bukan hanya satu malaikat, tapi para malaikat. Di saat-saat tatkala si calon mayit ini berjuang seorang diri, naam, di hadapan keluarganya
yang sementara meratapi dan menangisinya di hadapan keluarganya yang tidak mampu berbuat apa-apa terhadap si mayit, dalam keadaan berat, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan godaan syaitan semakin besar untuk menyesatkan dia di akhir hayatnya. Ternyata jamaah, orang yang beriman dan istiqamah di atas keimanannya itu akan didatangi oleh para malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka konsisten istiqamah di atas keimanan, di akhir hayatnya tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya para malaikat untuk apa? Menyampaikan berita gembira kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih hati. Para ulama kita menafsirkan jangan takut dari peristiwa yang akan menimpamu di masa yang akan datang, karena engkau adalah orang yang istiqamah. Jangan takut akan keadaanmu di akhirat, akan keadaanmu di alam kubur. Kamu pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah, karena engkau adalah orang yang beriman dan istiqamah di atas keimanan. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati dari apa? Dari seluruh amalan yang telah kamu tinggalkan di masa yang lalu, karena engkau adalah orang yang istiqamah di atas keimanan. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan antum seluruhnya termasuk dari kalangan orang-orang yang beruntung tersebut. Nah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih hati. Kemudian malaikat itu mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong kalian, kata malaikat. Kami adalah penolong kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di negeri akhirat nanti. Huru-hara yang akan menimpamu di hari kiamat, kami adalah penolongmu. Huru-hara yang menimpa engkau di alam kubur dan setiap fitnah di alam kubur, kami adalah penolongmu, karena engkau adalah orang yang istiqamah di atas keimanan. Subhanallah. Adakah kegembiraan mengalahkan kegembiraan ini jamaah sekalian? Di saat tatkala kita membutuhkan pertolongan dan berita gembira itu. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Terus bagaimana keadaan orang-orang yang fajir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal abdul kafir awil fajir. Adapun seorang hamba yang kafir atau hamba yang fajir, apa yang terjadi pada dirinya? Ja'ahu malaikatul maut. Datang kepadanya malaikat maut. Datang kepadanya malaikat pencabut nyawa. Naam, fajalasa 'inda ra'si, maka malaikat maut akan duduk di atas kepalanya. Fayaqulu ukhriji ayyatuhan nafsul khabithah. Setelah itu dia mengatakan, keluarlah engkau wahai jiwa yang jelek. Ukhruji bi sakhatillahi wa ghadabih, keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenciannya. Masya Allah. Kemudian rohnya akan ditarik dengan keras, dipisahkan dengan jasadnya. Roh yang selama ini setia menemani jasad dalam sekian puluh tahun harus dipisahkan dengan kasar tatkala itu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an,
Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana kira-kira keadaan mereka, orang-orang fajir ini, para pendosa ini, tatkala mereka diwafatkan oleh Allah, oleh malaikat, ditarik rohnya oleh malaikat sambil memukul dari arah depan dan dari arah belakangnya. Bagaimana kira-kira keadaannya? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Memukul, sambil memukul dari arah depan dan dari arah belakang. Inilah keadaan jamaah sekalian di saat-saat terakhir kita berada di dalam kehidupan dunia ini. Dan sekaligus itu adalah awal perjalanan menuju ke negeri akhirat. Siapa yang telah sampai kepadanya peristiwa ini, terputus seluruh harapannya untuk kehidupan dunia, terputus cita-cita yang tinggi, terputus harapan dan angan-angan yang besar, terputus seluruh rencana-rencana yang telah kita rencanakan. Yang ada adalah tinggal penyesalan yang berkepanjangan. Yang ada hanyalah penyesalan yang berkepanjangan. Kenapa dia tidak memanfaatkan kehidupannya, umur yang Allah berikan kepadanya di atas kebaikan? Yang ada hanya itu. Allah Subhanahu wa taala mengungkap dalam Al-Qur'an bagaimana penyesalan luar biasa yang dirasakan oleh seorang hamba di akhir kehidupannya tatkala datang kepadanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai tatkala datang kepada salah seorang di antara mereka al-maut, kematian. Qala rabbirji'un, baru dia mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Baru minta untuk dikembalikan. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa minta dikembalikan jamaah? Apakah dia minta dikembalikan agar supaya bisa mengumpulkan harta yang banyak lagi? Atau dia meminta agar dikembalikan sehingga dia bisa mengejar titel, pangkat dan jabatannya? Ternyata tidak. Rabbirji'un, dia minta ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga saya bisa beramal salih dari amalan yang saya tinggalkan dahulu ketika saya di dunia. Amalan yang telah saya sia-siakan ya Allah, saya ingin lakukan. Tapi Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan belaka yang mereka ucapkan, tidak ada gunanya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka sudah ada alam barzakh yang menunggu, tempat mereka tinggal sampai datangnya hari berbangkit. La ilaha illallah. Adakah berguna penyesalan di hari itu jamaah? Ingat, penyesalan itu selalu datang belakangan. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roh ini, apakah dia adalah roh yang baik atau roh yang jahat? Akan diangkat ke atas langit, dibawa oleh malaikatul maut untuk naik ke atas langit. Untuk kemudian pada akhirnya akan dikembalikan ke kuburnya.
akan dikembalikan ke alam kuburnya. Tatkala jasadnya sudah dimasukkan ke alam kubur, naam, apa yang terjadi di alam kubur? Demi Allah, keadaan yang sangat mengerikan jamaah bagi orang-orang yang fajir, bagi orang-orang yang berada di atas kelalaian di dalam kehidupan dunianya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, tatkala seorang hamba sudah dibaringkan di dalam kuburnya, di liang lahatnya, kemudian dia sudah ditinggalkan oleh keluarganya seorang diri, tinggal seorang diri. Apa yang terjadi? Atahu malakani aswadani azraqan, akan datang kepadanya dua malaikat kehitam-hitaman dan kehijau-hijauan. Apa yang dia lakukan? Fayaq'udanihi, maka dua malaikat ini mendudukkan si mayit ini, mendudukkan dia. Di sanalah saatnya jamaah kita akan ditanya tentang 3 perkara yang menjadi inti kehidupan kita di permukaan bumi ini. Dia akan bertanya kepada hamba yang fajir ini, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Maka dia pun menjawab, ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu kama qalu. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengarkan orang-orang mengucapkan sesuatu, saya pun ikut mengucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Padahal dia seorang muslim, KTP-nya Islam, lahir di atas Islam. Tapi bersamaan dengan itu, tatkala mereka na'am tidak teguh di atas al-Islam, maka dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Tatkala dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipukulkan di atas kepalanya gadah yang sangat besar, palu yang sangat besar. Tatkala dipukul kepalanya dengan palu yang dahsyat itu, dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat keras, yasma'u sautahu kulla syai' illa tsaqalain. Akan didengarkan teriakannya oleh seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini kecuali 2, jin dan manusia. Walau sami'aha la sa'iq, seandainya jin dan manusia mendengarkan teriakan orang-orang yang disiksa di alam kubur itu, pasti mereka seluruhnya akan pingsan. La ilaha illallah. Berat jamaah sekalian. Satu pertanyaan tidak mampu dia jawab. Ditanya pertanyaan yang kedua, wa man hadzal rajul wa ma dinuk, dan apa agamamu? Dia kembali menjawab, saya tidak tahu. Saya hanya mendengarkan orang-orang mengucapkan sesuatu, saya juga ucapkan. Saya melihat orang-orang mengerjakan sesuatu, saya juga ikut kerjakan. Tidak tahu dari mana dasarnya. Ini bahayanya jamaah sekalian, ikut-ikutan di dalam beragama. Saya tidak tahu katanya. Saya hanya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, saya pun ikut mengucapkannya. Dipukul lagi di atas kepalanya, berteriak lagi. Nah, sampai pada akhirnya ditanyakan kepadanya pertanyaan yang ketiga, wa man hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum, dan siapa lelaki yang diutus kepadamu ini? Siapa rasul yang diutus kepadamu? Kembali dia tidak mampu menjawab. Jawabannya sama dengan jawaban yang pertama, tidak tahu. Dia hanya ikut-ikutan saja. Dipukul lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi jamaah sekalian? Akan ada teriakan datang dari langit yang mengatakan, an kadzaba abdi, hambaku itu dusta.
fafrishuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar. Berikan kepadanya alas dari neraka di dalam kuburannya, dan bukakan untuknya satu pintu dari pintu neraka, satu lubang dari lubang neraka, supaya dia melihat keadaan di dalam neraka tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, yang pertama diperlihatkan kepadanya adalah pintu surga. Dia melihat kenikmatannya, dia melihat kebahagiaannya, dia melihat betapa hebatnya orang-orang yang berada di dalam surga. Kemudian harapannya pun pupus. Kekecewaan menghampiri dirinya tatkala dikatakan kepadanya, itu adalah tempatmu di akhirat seandainya engkau adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak lama kemudian diperlihatkan kepadanya pintu neraka. Dia melihat kengeriannya. Naam, dia melihat betapa bahayanya, jenis-jenis siksaan yang ada di dalamnya, teriakan-teriakan orang-orang yang disiksa di dalamnya. Dia melihat api neraka melahap, menyala sejadi-jadinya. Takut dalam hatinya, gentar di dalam hatinya, takut bercampur khawatir di dalam dirinya. Akan tetapi jamaah sekalian, semakin besar rasa takut itu dan kekhawatiran itu tatkala dikatakan kepadanya, itu adalah tempatmu nanti, itu bukan tempatmu di akhirat, jikalau seandainya engkau adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempatmu seandainya engkau beriman dan bertakwa. Subhanallah. Beratnya keadaan mereka jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang seperti ini. Nah, tatkala dia melihat keadaan yang seperti ini, maka dia pun tinggal di dalam kuburnya dan senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan segera kamu datangkan hari kiamat. Ya Allah, jangan segera tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu betul bahwasanya kepedihan yang dia rasakan di alam kubur ini tidak ada apa-apanya dibandingkan beratnya siksaan yang pasti dia akan dapatkan di negeri akhirat nantinya. La ilaha illallah. Kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia pun akan disiksa di alam kuburnya. Kuburannya menjadi gelap dan kuburannya menjadi sempit, dan akan dipersempit kuburannya dan menghimpit tubuhnya hatta yakhtalifa adla'u, sampai kedua tulang rusuknya itu pun bersilangan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kehidupan yang sempit itu adalah kehidupan yang sempit di alam kuburnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta, tidak mampu melihat apa-apa. Adapun hamba yang beriman, hani'an, berita gembira untuknya. Bergembiralah wahai orang-orang yang beriman dan istiqamah di atas keimanan. Tatkala dia dimasukkan di alam kuburnya, dibangunkan dengan baik oleh dua malaikat ini, kemudian ditanya kepadanya dengan pertanyaan yang sangat lembut tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Dia mampu menjawab dengan baik karena memang dia adalah orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia istiqamah di atas ad-din.
di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka apa yang terjadi? Dibukakan kepadanya pintu neraka. Takut, khawatir akan dirinya. Dia lihat kengeriannya. Akan tetapi kekhawatiran itu segera sirna tatkala dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu di akhirat seandainya engkau tidak beriman ketika engkau di dunia. Dan semakin besar kegembiraan dalam hatinya jamaah tatkala diperlihatkan kepadanya salah satu pintu dari pintu surga. Dia melihat kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada di dalamnya. Kemudian dikatakan kepadanya, ini bukan tempatmu jikalau seandainya engkau tidak beriman di dalam kehidupan duniamu. Bergembiralah dia. Naam, bergembiralah dia. Kemudian dibukakan satu lubang dari lubang surga. Datang kepadanya angin sepoi-sepoi dari surga pada setiap harinya sampai ke kuburannya. Dia rasakan kesejukannya, dia rasakan kenikmatannya. Diterangi kuburannya kata Nabi, kemudian diluaskan kuburannya sejauh pandangan mata, ya, sejauh mata memandang. Maka dia pun tinggal berbahagia di alam kuburnya. Naam, sambil ditemani oleh amalannya yang salih, amalannya yang baik, amalannya tatkala dia di alam kubur datang kepadanya dengan wujud makhluk yang sangat baik rupanya dan sangat harum baunya. Dia pun bertanya, "Man ant? Siapa engkau?" Sepertinya wajahmu memperlihatkan kebaikan dan kegembiraan. Maka makhluk itu mengatakan, "Ana amaluka salih, ana amaluka salih." Saya adalah amalanmu yang baik tatkala engkau di dunia. Sayalah salatmu, sayalah puasamu, sayalah hajimu, sayalah umrahmu, sayalah kesabaranmu tatkala engkau di dunia. Maka dia pun ditemani oleh amal salihnya. Dia pun tidur di dalam kuburannya dengan tidur orang-orang yang berbahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nama naumal arus." Dia pun tidur di alam kuburnya, istirahat total di dalam kuburnya sebagaimana tidurnya para pengantin baru. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita termotivasi dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan tidakkah kita takut dan khawatir dengan apa yang beliau beritakan kepada kita tentang orang-orang fajir dan orang-orang yang berada di atas kekufuran kepada Allah? Mari kita mengintrospeksi diri kita jemaah sekalian. Apa yang terjadi? Apa kira-kira yang akan terjadi pada diri kita di akhirat sana? Di alam kubur, mampukah kita untuk mempertahankan diri untuk diberikan al-qaul ats-tsabit, ucapan yang kuat dan kokoh menjawab pertanyaan para malaikat itu? Adapun orang-orang yang beriman jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli ats-tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan memberikan kekokohan. Allah akan memberikan kekokohan terhadap orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Maksudnya adalah dalam kehidupan alam kuburnya, kokoh di atas keimanan, mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Naam, bergembiralah dia dan berbahagialah dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita seluruhnya termasuk dari kalangan orang-orang yang berbahagia kelak insyaallah taala. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para penduduk kubur akan tinggal di alam kuburnya. Ada di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur, dan ada di antara mereka yang merasakan kengerian dari kengerian siksaan di alam kubur. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar." Tidaklah kuburan itu kata Nabi, kecuali hanya
akan menjadi salah satu taman dari taman-taman surga bagi seseorang, atau dia akan menjadi salah satu jurang dari jurang-jurang api neraka, wal'iyadu billah. Ada yang mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, dan ada yang mendapatkan siksa di alam kuburnya. Tinggallah dia di alam kuburnya dalam keadaan seperti itu. Sampai kapan jamaah? Sampai kapan? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan yang namanya Al-Qiyamah, hari kiamat. Ingat, suatu saat kita pasti akan merasakannya. Suatu saat kita pasti akan melaluinya. Hanya kita tidak tahu kapan itu terjadi, cepat atau lambat. Sehingga jamaah sekalian, bukan permasalahan bagi kita, bukan permasalahan bagi orang-orang yang beriman kapan dia meninggal dan di mana dia akan meninggal, dalam keadaan apa dia meninggal. Tapi yang menjadi permasalahan terbesar bagi orang-orang yang beriman adalah sejauh mana persiapannya untuk menghadapi hari kematian dan melalui hari-harinya di alam kubur. Itu yang menjadi permasalahan besar jamaah sekalian di dalam hati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, banyak kita menyaksikan dari sirah para ulama terdahulu. Di akhir hayatnya mereka menangis. Di akhir hayatnya mereka sangat bersedih. Tidak ada yang membuat mereka bersedih kecuali kekhawatiran dari perjalanan untuk selanjutnya ini jamaah sekalian. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di akhir hayatnya beliau menangis. Tatkala ditanyakan kepadanya, "Ma yubkika ya Abu Hurairah?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Qala, "Tulus safar wa qillatuz zad." Yang membuat saya menangis, kata beliau, adalah panjangnya perjalanan yang akan saya tempuh, sementara sangat sedikit perbekalan yang telah kupersiapkan untuk melanjutkan perjalanan itu. Subhanallah. Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak satu pun dari hadis yang dibaca yang beliau riwayatkan, yang dipelajari, diajarkan, diamalkan, kecuali pahalanya mengalir kepada Abu Hurairah. Beliau sendiri mengatakan, qillatuz zad, tulus safar wa qillatuz zad. Yang saya khawatirkan adalah panjangnya perjalanan, sementara sedikit sekali perbekalan yang aku persiapkan untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu taala an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah fokus di dalam ibadah, bahkan dia meninggalkan sebahagian dari kegiatan-kegiatan keduniaannya untuk fokus di dalam beribadah kepada Allah. Di akhir hayatnya beliau mengatakan, "Ala rajulun ya'malu limithli yaumi hadha, ala rajulun ya'malu limithli sa'ati hadhihi, ala rajulun ya'malu limithli masra'i hadha." Adakah orang-orang yang mempersiapkan amalan untuk menghadapi seperti keadaanku pada hari ini? Adakah orang-orang yang mau mempersiapkan amalan untuk menghadapi keadaan yang sangat berat seperti yang aku hadapi di saat-saat sekarang ini? Adakah orang-orang yang mau mempersiapkan amalannya untuk menghadapi saat-saat seperti peristiwa yang aku hadapi di saat ini? Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Adapun kita jamaah, apa yang akan kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan apa kira-kira yang akan menyelamatkan kita dari kengerian sakratul maut? Pernahkah kita terfikirkan akan perkara ini, ikhwah?
Ingat, kehidupan ini sangat singkat. Kehidupan ini sangat singkat. Dan kita akan melalui perjalanan panjang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, saya dan antum seluruhnya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan satu maksud dan tujuan, hanya untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Hanya itu tujuan kita untuk kembali kepada Allah, jemaah. Untuk kembali menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita akan ditanya. Di sana kita akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di mana engkau pergunakan nikmat tersebut? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita tidak mampu membayangkan, jemaah sekalian. Kalau keadaan di alam kubur demikian dahsyatnya, bagaimana kira-kira keadaan di negeri akhirat? Di hari tatkala Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan dunia ini dengan sedahsyat-dahsyatnya. Di hari tatkala Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan seluruh yang hidup di permukaan bumi ini. Di hari tatkala anak-anak yang baru lahir dari kandungan ibunya itu langsung beruban. Di hari tatkala seorang ibu yang hamil akan melahirkan kandungannya seketika itu pula. Di hari tatkala seorang ibu yang menyusui anak-anaknya pasti akan meninggalkan dan melepaskan anak susuannya. Hari kiamat, hari pertanggungjawaban dan hari penyesalan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnah yang sahih sangat banyak memperingatkan kepada kita akan dahsyatnya huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Huru-hara yang tidak ada samanya dan tidak ada bandingannya. Nah, pernahkah kita mendengarkan kisah orang-orang yang terkena bencana alam, tergoncang negerinya, tergoncang tempat tinggalnya, hancur berantakan dan luluh lantak dari tempat tinggal mereka. Huru-hara yang terjadi yang mereka alami. Pernahkah kita mendengarkan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang telah dihancurkan oleh Allah tempat tinggal mereka? Tempat yang begitu mewah, bangunan yang begitu megah, seketika itu dihancurkan oleh Allah, masuk ke dalam tanah, digoyang, dihentak dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berupaya untuk menyelamatkan diri, setiap orang berupaya untuk menyelamatkan keluarganya, setiap orang berupaya untuk lari dari kematian. Akan tetapi jemaah sekalian, hanya sangat sedikit di antara mereka yang mampu untuk lolos dari kematian tersebut. Dahsyatnya gempa, naam, dahsyatnya air tsunami, dahsyatnya peristiwa likuifaksi yang menimpa saudara-saudara kita. Ketahuilah, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan peristiwa yang akan terjadi, yang akan kita alami seluruhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kehidupan dunia ini.
Pernahkah kita membayangkan dan membandingkan? Ya. Tatkala gempa itu terjadi, mereka semuanya lari tunggang langgang, dalam keadaan menangis, berteriak histeris. Naam, mereka lupa kepada anaknya. Ya. Lupa kepada anaknya. Seorang suami lupa kepada istrinya. Dahsyat itu. Peristiwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma natwi as-samaa katayyi as-sijilli lil kutub." Hari kiamat itu adalah hari tatkala kami akan melipat langit. Kami akan melipat langit sebagaimana kami melipat gulungan kertas di dalam buku-buku. Coba lihat jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit. Allah akan meruntuhkan langit dan Allah Subhanahu wa taala akan mengguncangkannya dengan sedahsyat-dahsyatnya. Perjalanan manusia setelah dia menunggu dalam jangka waktu yang lama di dalam kuburnya, pasti akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari kiamat itu adalah hari tatkala Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain, dan Allah akan mengganti langit dengan langit yang lain. Adapun bumi kita ini jamaah sekalian, Allah akan hancurkan langit yang kita lihat sekarang ini yang begitu kokoh. Allah Subhanahu wa taala akan runtuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat." Ingatlah kata Allah, tatkala langit-langit itu akan diruntuhkan. Dan ingatlah peristiwa tatkala bintang-bintang itu akan berjatuhan. Satu bintang saja yang jatuh, kita tidak bisa bayangkan bagaimana akibatnya di dunia ini. Adapun pada hari kiamat jamaah, Allah akan jatuhkan seluruh bintang-bintang itu. Bumi akan digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Goncangan 7 skala Richter itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan goncangan yang dahsyat yang terjadi pada hari kiamat nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala bumi ini digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan bumi akan mengeluarkan seluruh beban-bebannya. Seluruh beban yang ditanggung bumi selama ini, selama sekian abad lamanya, akan dikeluarkan seluruhnya. Wa qala al-insanu ma laha. Maka manusia akan bertanya, ada apa ini? Apa gerangan yang terjadi? Naam, mereka semuanya kebingungan, ketakutan. Ma laha. Apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan kepada manusia akan kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabbmu lah yang memerintahkan bumi untuk melakukan seperti itu. Maka pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, manusia seluruhnya akan dibangkitkan. Manusia seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk melihat amalan-amalan mereka masing-masing.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa yang mengamalkan satu amalan kebaikan pasti dia akan melihat akibatnya nanti, akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang mengamalkan satu amalan kejelekan pasti dia akan melihatnya pula pada hari kiamat. Bumi akan digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya jamaah. Itu di antara huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Itulah huru-hara di akhir zaman yang sangat dahsyat, yang akan mendatangkan kebingungan pada seluruh makhluk. Naam, di saat itulah jamaah sekalian, manusia seperti mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, karena sungguh goncangan pada hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha, itulah hari tatkala kalian akan menyaksikan, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, setiap wanita yang menyusukan bayinya akan meninggalkan bayi yang dia susukan tersebut. Subhanallah. Ya, adakah makhluk yang lebih mengasihi dan lebih mencintai sang bayi daripada ibunya sendiri? Dialah kaum wanita yang sangat mencintai bayinya, yang sangat mencintai anaknya, sementara dalam susuannya dia akan tinggalkan anak susuannya karena dahsyatnya apa yang terjadi pada hari itu jamaah sekalian. Semua orang lupa akan anaknya. Nah, siapa yang bisa memberikan pertolongan? Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil akan melahirkan kandungannya seketika itu pula. Wa taran nasa sukara, dan engkau akan menyaksikan manusia itu dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, yang menjadikan mereka itu seolah-olah seperti mabuk disebabkan karena beratnya dan kerasnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia seperti mabuk, orang yang tidak tahu apa yang terjadi dan tidak sadar lagi apa yang dia perbuat, dan dia tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang dia ucapkan. Bukan karena mabuk, tapi karena beratnya dan dahsyatnya siksaan pada hari itu jamaah. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari dan mari kita mengingat-ingat kembali apa kira-kira dan bagaimana kira-kira keadaan kita di hari itu jamaah. Adakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita di hari yang amat dahsyat itu? Di hari yang tatkala tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada sanak keluarganya dan saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu adalah hari tatkala seseorang itu akan lari dari saudaranya. Lari dari saudaranya. Jangankan memberi pertolongan, justru dia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibunya dan lari dari ayahnya. Tidak mampu memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya yang dia cintai.
tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada anak-anaknya yang dia cintai. Semua orang akan lari masing-masing. Wa sahibatihi wa banih, mereka akan lari dari saudara-saudaranya, lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap jiwa masing-masing sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sibuk dengan keadaannya, khawatir akan dirinya. Maka dari itu jemaah sekalian, sebesar apapun kecintaanmu terhadap kedua orang tuamu, pada hari itu engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap mereka. Sebesar apapun kecintaanmu wahai suami terhadap istrimu, di hari itu engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap dirinya. Sebesar apapun kecintaanmu terhadap suamimu, hari itu engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa. Semua orang sibuk dengan keadaan diri mereka masing-masing. Perhatikan jemaah sekalian. Sebagai bahan pertimbangan terhadap kita akan dahsyatnya pada hari kiamat, cukup menjadi peringatan terhadap diri kita apa yang terjadi pada saudara kita di Palu. Sementara itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat. Salah seorang lelaki menceritakan apa yang terjadi pada dirinya pada hari itu. Di hari tatkala terjadinya gempa yang mematikan tersebut terhadap diri mereka jemaah sekalian. Iya, lelaki ini hidup bersama dengan seorang istri dan seorang anak semata wayangnya yang sangat dia cintai. Umur anaknya kira-kira sekitar kurang lebih 3 tahun. Nah, di hari itu, di sore hari dia keluar dari rumahnya mencari nafkah. Berada di tengah jualannya, menjual. Naam, dibantu oleh sang istri bersama dengan anaknya yang sangat dia cintai. Akan tetapi jemaah sekalian, dia tidak sadar kalau ternyata itu adalah hari perpisahan untuk selama-lamanya. Nah, lihat dahsyat apa yang terjadi pada hari itu jemaah. Ya, jadikan ibrah, dan ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan hari kiamat. Apa yang terjadi pada dirinya? Dia tidak merasa ternyata bumi telah tergoyang, tempatnya berpijak itu sudah bergerak. Naam, dia pun berteriak meminta tolong, berusaha untuk lari, akan tetapi tanah tempat dia berpijak amblas dan jatuh ke bawah, tertanam sekitar 2 atau 3 meter jauhnya. Kemudian dia pun berteriak meminta tolong, berupaya untuk meloloskan diri dan menyelamatkan anak dan istrinya. Apa yang terjadi pada dirinya ikhwani fillah, a'azzakumullah? Berupaya dia untuk naik dari kubangan tersebut, berupaya dia menarik akar-akar pohon. Kemudian dia melemparkan putranya yang tercinta ke atas agar bisa selamat. Kemudian dia pun berupaya untuk naik, dan dia kembali menarik tangan istrinya untuk menyelamatkan sang istri dari al-maut. Akan tetapi jemaah sekalian, satu hentakan yang sangat keras menjadikan mereka terpisah. Tangannya terlepas dari tangan sang istri, dan istri pun terlempar, terbawa oleh arus likuifaksi tatkala itu, tertimbun di bawah lumpur. Dia tidak mampu berbuat apa-apa terhadap diri sang istri. Dia hanya mampu melihat tubuh istrinya terbawa oleh lumpur dan menenggelamkan istrinya. Sayup-sayup dari kejauhan dia hanya mendengarkan teriakan sang istri tercinta mengatakan, "Selamatkan anakku." Seolah-olah dia mengatakan, "Jangan hiraukan diriku. Jangan hiraukan diriku. Segera selamatkan anakku." Tidak mampu dia berbuat apa-apa di hadapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa yang sebentar dalam kehidupan dunia. Apa kira-kira yang terjadi dengan dahsyatnya hari kiamat jamaah sekalian? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan dunia ini dengan sedahsyat-dahsyatnya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita tidak tahu apa yang Allah akan lakukan.
Apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap diri kita jamaah sekalian di hari itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Itu adalah hari tatkala manusia akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari anak-anaknya. Tidak ada lagi kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu berada dalam kesibukan terhadap urusan mereka masing-masing. Setiap orang akan mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Tidak ada lagi yang mampu memberikan perhatian kepada orang lain. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan hufah, tidak beralas kaki, urah, tidak berpakaian, ghurla, belum dikhitan. Demikian keadaan kita, gambaran keadaan kita kembali kepada Allah pada hari kiamat jamaah. Jangankan harta benda yang telah kita kumpulkan ini mau dibawa, sehelai pakaian pun kita tidak mampu untuk membawanya. Bahkan sebelah alas kaki pun kita tidak memilikinya jamaah. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah menciptakan mereka di awal kali terlahir di dunia ini, demikian pula keadaannya kami akan kembalikan mereka pada hari kiamat. Kita terlahir dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Demikian pula keadaan kita akan kembali pada hari kiamat jamaah sekalian. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurla, belum dikhitan, belum disunat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ya Rasulullah, an-nasu yauma idzin yanzuru ba'duhum ba'dha. Wahai Rasulullah, kalau begitu manusia pada hari kiamat akan saling melihat aurat antara satu dengan yang lainnya. Kalau begitu manusia akan saling melihat dan memperhatikan kemaluan antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashaddu min an yanzura ba'duhum ba'dha. Wahai Aisyah, keadaan pada hari itu, urusan manusia pada hari itu jauh lebih berat dari sekedar akan memperhatikan keadaan antara satu dengan yang lainnya. La ilaha illallah. Sudah mati syahwat. Mati syahwat. Tidak ada lagi kesempatan memperhatikan orang lain. Bahkan sementara setiap orang ketika itu tidak berpakaian, tapi tidak ada orang yang sempat untuk melihat aurat orang lain. Semuanya sibuk dengan keadaan mereka masing-masing. Semuanya sibuk dengan dosa-dosanya. Semuanya sibuk memikirkan apa kira-kira yang akan terjadi pada dirinya. Akankah dia selamat dari siksa Allah? Dalam keadaan demikian jemaah sekalian, manusia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke satu tempat
tempat berkumpulnya seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya. Itulah yang disebut dengan arasatul qiyamah atau disebut dengan padang mahsyar. Manusia akan digiring ke padang mahsyar jamaah sekalian. Tempat bertemu dan berkumpulnya seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya. Tempat tatkala kita akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La zulmal yaum." Tidak ada lagi kezaliman pada hari ini. Tidak akan ada orang yang dianiaya pada hari ini, kata Allah. La zulmal yaum. Tidak ada lagi kezaliman pada hari ini. Naam. Mari kita bayangkan bersama keadaan diri kita masing-masing jamaah. Apa kira-kira yang akan terjadi dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak memiliki kendaraan? Kita akan digiring menuju ke padang mahsyar, tempat yang tatkala itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari akan didekatkan di atas kepala manusia hanya sejauh 1 mil jaraknya. Perawi hadis ini mengatakan, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil dalam hadis ini. Apakah yang dimaksud dengan 1 mil adalah ukuran 1 mil di dalam kehidupan dunia ini, atau yang dimaksud dengan 1 mil adalah seperti ukuran sepanjang celak mata yang digunakan oleh kaum wanita untuk menyelak matanya. Kalau begitu panjangnya hanya sepanjang kira-kira seperti pensil. Didekatkan matahari di atas kepala 1 mil. Mampukah kita bertahan daripadanya? Tidak mungkin jamaah, tidak mungkin. Yang mampu bertahan itu hanyalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Di hari yang tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah. Di hari tatkala tidak ada pertolongan kecuali hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah manusia akan menyesali seluruh keadaan dirinya jamaah. Di sanalah manusia seluruhnya akan menyesal. Di sanalah manusia seluruhnya akan menangis dan meratap. Apa yang sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Di sanalah manusia akan merasa betapa singkatnya dia hidup dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min nahar." Itulah hari tatkala manusia melihat datangnya hari kiamat di padang mahsyar. Mereka pun merasa seolah-olah mereka tidak tinggal dalam kehidupan dunia ini kecuali hanyalah sesaat di waktu siang saja. Seperti sehari saja kita tinggal di dunia. Perasaan begitu singkat. Dan saat itu sudah harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Di hari itulah jamaah sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan keperkasaannya di hadapan seluruh makhluk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala akan datang di hadapan seluruh jin dan manusia pada hari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anal Malik, ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun." Sayalah penguasa pada hari ini, kata Allah. Sayalah penguasa yang sesungguhnya. Mana orang-orang sombong ketika di dunia, mana orang-orang yang congkak ketika di dunia, semuanya menundukkan kepalanya, tidak ada yang mampu mengangkat kepalanya seorang pun. Allah cari mana orang-orang yang sombong ketika di dunia. Sombong tidak mau menerima syariat Allah,
Mana orang-orang yang congkak, yang tidak mau tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana orang-orang yang sombong, yang tidak mau tunduk dalam melakukan ketaatan kepada Allah ketika di dunia? Allah cari pada hari itu, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang sombong, mana orang-orang yang congkak itu? Hadirin dan hadirat, al-ikhwa wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Di hari itulah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada manusia setiap amalan yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Dan ini adalah keadaan terberat yang akan kita rasakan jamaah. Keadaan terberat yang akan kita rasakan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan seluruh apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Di saat itulah jamaah sekalian akan muncul penyesalan di tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala mencari siapa di antara manusia yang mampu mengangkat kepalanya di hadapan Allah. Orang-orang yang sombong ketika dia dalam kehidupan dunianya. Ya. Tidak ada yang mampu mengangkat kepalanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Seandainya kalian melihat pada hari kiamat, kata Allah, seandainya kalian saksikan nanti pada hari kiamat orang-orang mujrim, para pendosa, orang-orang kufar, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk kepalanya di hadapan Tuhannya, seraya mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami sudah lihat, wa sami'na, kami sudah dengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa dikembalikan? Na'mal salihan, kami akan beramal salih. Inna muqinun, sungguh kami telah yakin kepadamu ya Allah. Minta untuk dikembalikan kepada Allah. Itulah hari penyesalan jamaah sekalian, penyesalan yang luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Karena tidak seorang pun dari manusia kecuali pasti akan menyesal pada hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin mat illa nadim." Tak satu mayit pun, tak seorang pun mayit yang meninggal kecuali pasti dia akan menyesal. Apa yang dia sesali? Orang-orang fajir akan menyesali kenapa dia tidak berbuat baik. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh pun akan menyesal kenapa dia tidak memperbanyak amal salehnya. Allah menyebut hari kiamat sebagai hari penyesalan. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Berikan peringatan kepada mereka, berikan peringatan kepada manusia akan datangnya yaumul hasrah, hari penyesalan. Tatkala seluruh urusan manusia sudah ditetapkan dalam keadaan mereka lalai dan mereka tidak beriman akan hari tersebut. Perhatikan jamaah sekalian, itu adalah hari penyesalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita lolos dari penyesalan itu jamaah? Ini yang harus menjadi teka-teki di benak kita, yang harus kita pecahkan dan harus kita upayakan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal kenapa tidak beriman dan tidak beramal saleh ketika di dunia. Yang jelas setiap orang pasti akan menyesal. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'i yuta'." Berikan peringatan kepada mereka
akan datangnya hari kiamat yang begitu cepat, akan datangnya peristiwa hari kiamat yang begitu cepat. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, hari tatkala hati-hati manusia itu bersedih, hati-hati manusia menjadi sesak, nafasnya menjadi sesak sampai ke tenggorokan. Kadhimin, dalam keadaan sedih yang luar biasa. Malidh zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka, yang bisa bermanfaat syafaatnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian, itu adalah hari penyesalan. Apa yang kita sesali jemaah? Yang kita sesali adalah amal salih yang pernah kita tinggalkan ketika di dunia. Yang kita sesali adalah waktu yang telah kita habiskan dalam kesia-siaan, bukan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sesali pada hari itu jamaah adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Dosa-dosa yang pasti akan kita pertanggungjawabkan, yang akan kita sesali pada hari itu jamaah sekalian, adalah seluruh nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita. Kemudian kita akan ditanya kembali tentang apa dan dikemanakan nikmat tersebut. Naam, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada hari itu pasti kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah kalian terima. Nikmat yang telah kalian terima dalam kehidupan dunia, di mana kamu pergunakan? Pasti kita menyesal. Nikmat harta benda yang telah aku berikan kepadamu wahai hambaku, di mana kamu habiskan? Nikmat umur yang telah kuberikan kepadamu wahai hambaku, di mana kamu hancurkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan melangkah kaki-kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai nanti dia akan ditanya. Sampai dia ditanya tentang apa? Tentang umurnya. Di mana dia habiskan umurnya? Dan dia akan ditanya tentang masa mudanya. Di mana dia hancurkan masa muda tersebut? Dan dia akan ditanya tentang harta bendanya, tentang ilmunya. Wa an ilmihi fima amila fih. Dia akan ditanya tentang ilmunya, sampai di mana dia amalkan ilmu yang telah dia ketahui. Dan yang terakhir akan ditanya kepadanya tentang harta bendanya, khusus tentang harta jamaah. Ditanyakan kepadanya dua perkara. Aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta itu dan di mana dia belanjakan harta tersebut. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban yang luar biasa jemaah. Pertanggungjawaban luar biasa. Oleh karena itu mari kita sadari perkara ini sebelum kita menyesal untuk selamanya. Saya dan antum seluruhnya, kita seluruhnya wajib untuk saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, ikhwani fillah, akan kedahsyatan dan huru-hara pada hari itu, sehingga kita senantiasa bisa istiqamah di atas kebenaran. Mungkin hari ini kita bisa mengingat, tapi esok hari terkadang kita lupa. Naam, pada hari ini kita mengingatkan, esok kita sendiri yang akan lupa, kita sendiri yang akan terlalai. Apa yang melalaikan jamaah? Yang melalaikan kita adalah hiruk pikuk dan gemerlapnya indahnya kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, keistiqamahan dan ketakwaan yang terus-menerus ada pada diri kita sampai akhir hayat insyaallah taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan pada sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.